Assalamualaikum sedulur-sedulur, salam rahayu untuk semua. Selamat datang di channel YouTube Kagem Sedoyo, channel yang membahas tentang sejarah, kisah, cerita masa lalu, misteri, berita, serta kisah mistis yang pernah terjadi. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel ini, like dan share, tinggalkan jejak di kolom komentar, serta nyalakan lonceng agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Matur nuwun sedoyo. Dalam kitab-kitab primbon Jawa kuno, weton Rabu Pon digolongkan sebagai weton dengan daya, hidup kuat namun berisiko tinggi. Ia bukan weton yang lemah, tetapi justru terlalu kuat jika tidak diarahkan. Kekuatan inilah yang menjadi sumber cahaya sekaligus kegelapan. Para leluhur Jawa meyakini bahwa Rabu Pon membawa getaran batin panas bercampur kecerdikan, sebuah perpaduan yang bisa mengangkat derajat seseorang setinggi langit atau menjatuhkannya. Sedalam jurang kehidupan, hari Rabu melambangkan kecerdasan pikiran, keluasan kata, kemampuan membaca situasi, serta kelicinan batin. Sedangkan Pon adalah pasaran yang mengandung unsur api, amarah terpendam, ambisi besar, dan nafsu duniawi. Ketika keduanya bertemu, lahirlah manusia dengan daya pikir tajam, tetapi seringkali berjalan lebih cepat daripada kejernihan hatinya. Inilah akar sisi gelap weton Rabu Pon menurut primbon. Sejak kecil, orang Rabu Pon sering menunjukkan kelebihan yang mencolok dibanding teman sebayanya. Mereka cepat memahami sesuatu, mudah menangkap peluang dan pandai berbicara. Namun primbon mengingatkan bahwa kelebihan ini sering disertai rasa ingin unggul secara berlebihan. Keinginan untuk selalu menang, selalu benar, dan selalu berada di atas orang lain. Perlahan tumbuh menjadi api batin yang sulit dipadamkan. Sisi gelap pertama yang sangat kuat adalah watak panas dalam diam. Orang Rabu Pon jarang meledak-ledak seperti weton api lainnya, tetapi justru menyimpan panas itu di dalam dada. Mereka bisa tersenyum saat hatinya membara. Mereka bisa bersikap sopan saat pikirannya penuh penilaian negatif. Primbon menyebut sifat ini sebagai panas ketutup alus. Panas yang dibungkus kehalusan, sehingga sering tidak disadari oleh orang di sekitarnya. Lebih dalam lagi, weton Rabu Pon memiliki kecenderungan memelihara luka batin. Setiap penghinaan kecil, setiap rasa diremehkan, setiap kegagalan yang menyentuh harga diri akan disimpan rapat. Luka ini jarang dikeluarkan, tetapi tidak pernah benar-benar dilepaskan. Dalam jangka panjang, luka tersebut berubah menjadi dendam halus yang mempengaruhi cara berpikir dan mengambil keputusan. Dendam ini tidak selalu diwujudkan dalam balas dendam langsung, melainkan dalam sikap dingin, menjauh, atau keputusan yang diam-diam merugikan orang lain. Primbon Jawa kuno juga menyinggung adanya beban karma leluhur yang sering melekat pada weton Rabu Pon. Beban ini muncul dalam bentuk pola hidup yang berulang, kesuksesan yang tidak bertahan lama, hubungan yang tampak harmonis namun tiba-tiba retak, serta rezeki yang datang deras tetapi cepat habis. Leluhur Jawa percaya bahwa ini bukan semata-mata nasib, melainkan akibat dari api batin yang tidak seimbang. Warisan dari generasi sebelumnya yang belum terselesaikan secara spiritual. Dalam batin orang Rabu Pon sering terjadi pertarungan antara akal dan rasa. Akalnya tajam, cepat menilai, dan pandai mencari celah. Namun rasanya mudah panas, mudah tersinggung, dan sulit menerima kekalahan. Ketika akal digunakan untuk membenarkan emosi, lahirlah sikap manipulatif. Orang Rabu Pon bisa sangat meyakinkan dalam berkata-kata, bahkan mampu membuat kesalahan tampak seperti kebenaran. Inilah sisi gelap yang paling berbahaya menurut primbon, karena sering tidak disadari oleh pelakunya sendiri. Sisi gelap lainnya adalah kesulitan untuk ikhlas dan legawa. Orang Rabu Pon sering berkata bahwa ia sudah memaafkan, tetapi batinnya belum benar-benar melepas. Setiap peristiwa buruk menjadi catatan batin yang tersimpan rapi. Catatan ini suatu hari akan mempengaruhi cara mereka memperlakukan orang lain. Primbon menyebut ini sebagai hati nyimpen abu panas. Hati yang menyimpan abu panas tampak padam tetapi masih membara. Dalam hubungan sosial, orang Rabu Pon sering disukai karena kecerdasannya, keluasan bicaranya, dan sikapnya yang tampak dewasa. Namun di balik itu, mereka sering merasa lebih pintar, lebih paham, dan lebih layak daripada orang lain. Rasa superior batin ini, jika tidak dikendalikan, berubah menjadi kesombongan halus. Kesombongan yang tidak diucapkan, tetapi terasa dalam sikap, pilihan kata, dan cara memandang orang lain. Primbon Jawa menegaskan bahwa kesombongan batin inilah yang sering menjadi pintu masuk kesialan bagi weton.
Rabu Pon. Saat seseorang merasa terlalu yakin pada kecerdasannya sendiri, ia mulai mengabaikan petunjuk alam, nasihat orang bijak, dan suara hati yang jujur. Akibatnya, ia mudah salah langkah, terjebak dalam keputusan yang tampak cerdas tetapi berujung penderitaan. Bagian pertama ini menunjukkan bahwa sisi gelap weton Rabu Pon bersumber dari api kecerdasan yang tidak disertai kebeningan rasa. Jika api ini tidak diarahkan, ia akan dibakar pelan-pelan, merusak ketenangan batin, hubungan sosial, dan jalan hidup pemiliknya sendiri. Dalam primbon Jawa kuno, urusan rezeki bagi weton Rabu Pon tidak pernah dipandang sebagai perkara sederhana. Rezekinya jarang mengalir dengan tenang. Ia datang bersama ujian, gejolak batin, serta godaan besar yang jika tidak disadari akan menjerumuskan pemilik weton ke dalam sisi gelap kehidupannya sendiri. Leluhur Jawa menyebut rezeki Rabu Pon sebagai rezeki panas, yaitu rezeki yang cepat datang, tetapi juga cepat menguapkan ketenangan jiwa. Orang Rabu Pon umumnya memiliki daya tarik alami terhadap peluang. Mereka pandai membaca celah, jeli melihat kesempatan dan berani mengambil risiko. Namun di balik kemampuan ini tersembunyi ambisi yang sulit dikendalikan. Ambisi Rabu Pon bukan ambisi yang meledak-ledak, melainkan ambisi sunyi yang tumbuh perlahan, mengakar kuat, dan sering disertai rasa tidak pernah cukup. Ketika satu tujuan tercapai, muncul tujuan lain yang lebih tinggi, lebih sulit, dan lebih menguras batin. Primbon menyebut bahwa salah satu sisi gelap utama weton Rabu Pon adalah rakus dalam pencapaian, bukan semata-mata rakus harta, tetapi rakus pengakuan. Mereka ingin dihormati, diakui kecerdasannya, dan dipandang sebagai sosok penting. Jika pengakuan itu tidak datang, batin mereka menjadi panas, gelisah, dan penuh perbandingan dengan orang lain. Dari sinilah iri hati tumbuh secara halus namun konsisten. Dalam dunia pekerjaan dan usaha, Rabu Pon sering terlihat cemerlang di awal. Mereka cepat naik, cepat dipercaya, dan cepat mendapat peran penting. Namun Primbon mengingatkan bahwa kenaikan yang terlalu cepat seringkali tidak diimbangi dengan keteguhan batin. Ketika berada di atas, sisi gelap mulai menguasai, keinginan mengatur, sulit menerima pendapat orang lain, dan kecenderungan memanfaatkan kecerdikan untuk mempertahankan posisi. Sisi gelap ini semakin kentara saat Rabu Pon berada dalam lingkungan yang kompetitif. Mereka tidak suka kalah, bahkan dalam hal kecil. Kekalahan meski sepele dapat melukai harga diri mereka secara mendalam. Akibatnya mereka cenderung mencari jalan pintas, termasuk bermain kata, menyembunyikan informasi, atau memutarbalikkan keadaan demi terlihat unggul. Primbon Jawa kuno menyebut perilaku ini sebagai ngolah akal kanggo ngunggulake awak, mengolah akal demi mengunggulkan diri sendiri. Dalam hal keuangan, orang Rabu Pon sering mengalami rezeki naik turun secara ekstrim. Ada masa di mana uang datang berlimpah, usaha lancar dan peluang terbuka lebar. Namun ada pula masa di mana semuanya seakan runtuh bersamaan. Menurut Primbon, ini terjadi karena energi Pon yang panas mendorong pengeluaran emosional, belanja demi gengsi, membantu orang lain demi citra, atau mengambil risiko besar tanpa perhitungan matang. Semua dilakukan bukan karena kebutuhan, melainkan dorongan batin untuk diakui. Sisi gelap lainnya adalah sulit puas dengan hasil jerih payah sendiri. Orang Rabu Pon jarang menikmati apa yang sudah dimiliki. Pikirannya selalu melompat ke target berikutnya. Ketidakpuasan ini menimbulkan kegelisahan kronis, membuat mereka sulit merasakan syukur yang tulus. Dalam Primbon, kurangnya rasa syukur dianggap sebagai salah satu penyebab rezeki bocor, yaitu rezeki yang masuk tetapi tidak menetap. Dalam posisi kekuasaan baik kecil maupun besar, sisi gelap Rabu Pon semakin terasa. Mereka cenderung ingin mengendalikan keadaan, mengatur orang lain sesuai kehendaknya, dan merasa tidak nyaman jika ada yang lebih menonjol. Kekuasaan bagi Rabu Pon sering menjadi candu batin. Semakin berkuasa semakin besar keinginannya untuk mempertahankan kendali. Jika kekuasaan itu terancam, batin mereka menjadi gelap, penuh kecurigaan, dan sulit percaya pada siapapun. Primbon Jawa kuno juga memperingatkan bahwa weton Rabu Pon rentan terjebak dalam perjanjian batin yang tidak sehat, seperti sumpah pada diri sendiri. Untuk membuktikan sesuatu dengan cara apapun, sumpah batin ini membuat mereka keras terhadap diri sendiri, sekaligus terhadap orang lain. Akibatnya, hidup terasa berat, penuh tekanan, dan jauh dari ketentraman meski secara lahiriah terlihat sukses. Bagian kedua ini menunjukkan bahwa sisi gelap weton Rabu Pon dalam urusan rezeki dan ambisi bukan terletak pada kemiskinan, melainkan pada ketidakmampuan menikmati keberhasilan dengan hati yang bening.
rezeki yang panas, jika tidak diseimbangkan dengan kesadaran batin, akan berubah menjadi sumber penderitaan yang terus berulang. Dalam primbon Jawa kuno, urusan asmara dan hubungan batin bagi weton Rabu Pon dianggap sebagai medan ujian paling berat. Jika pada urusan rezeki sisi gelapnya muncul dalam bentuk ambisi dan kegelisahan, maka dalam urusan cinta sisi gelap itu menjelma menjadi keterikatan berlebihan, kecemburuan tersembunyi, dan luka batin yang sulit disembuhkan. Banyak orang Rabu Pon tidak menyadari bahwa penderitaan terbesarnya justru lahir dari hubungan yang mereka bangun sendiri. Orang yang lahir pada weton Rabu Pon memiliki daya tarik emosional yang kuat. Mereka pandai berbicara, memahami perasaan pasangan dan menciptakan kesan aman. Di awal hubungan mereka sering tampil sebagai sosok yang perhatian, cerdas dan dewasa. Namun menurut Primbon, di balik perhatian itu tersembunyi kebutuhan batin yang besar untuk memiliki sepenuhnya. Cinta bagi Rabu Pon bukan sekadar kebersamaan, melainkan ikatan yang menuntut kesetiaan mutlak, bahkan dalam hal pikiran dan perasaan. Sisi gelap pertama dalam asmara adalah rasa cemburu yang terpendam. Orang Rabu Pon jarang menunjukkan kecemburuan secara terang-terangan. Mereka lebih memilih diam, mengamati dan menyimpan prasangka. Namun diam ini bukan ketenangan, melainkan pengumpulan bara. Setiap sikap pasangan yang dianggap kurang perhatian, setiap kedekatan dengan orang lain, akan dicatat dalam batin. Primbon menyebut sifat ini sebagai cemburu halus nanging ngikat. Cemburu halus tetapi mengikat dan menekan. Cemburu yang tidak diungkapkan ini perlahan berubah menjadi kecurigaan kronis. Orang Rabu Pon mulai membaca makna tersembunyi dari kata-kata pasangan, menafsirkan gestur secara berlebihan, dan merasa selalu ada yang disembunyikan. Akibatnya, hubungan yang seharusnya hangat berubah menjadi medan batin yang penuh ketegangan. Pasangan sering merasa diawasi tanpa alasan jelas, sementara orang Rabu Pon merasa dirinya paling terluka. Dalam rumah tangga, sisi gelap ini semakin nyata. Orang Rabu Pon memiliki kecenderungan ingin mengendalikan arah hubungan, baik secara halus maupun tegas. Mereka merasa tahu apa yang terbaik, dan sulit menerima jika pasangan memiliki pandangan berbeda. Jika keinginannya tidak terpenuhi, mereka tidak selalu marah, tetapi menarik diri, bersikap dingin, dan membiarkan suasana menjadi beku. Primbon menyebut sikap ini sebagai ngukum kanthi sepi, menghukum dengan keheningan. Sisi gelap lain yang jarang disadari adalah kesulitan memaafkan secara tuntas. Orang Rabu Pon bisa memaafkan di permukaan, tetapi batinnya menyimpan bekas luka. Setiap kesalahan pasangan menjadi bahan ingatan yang sewaktu-waktu bisa muncul kembali dalam pertengkaran. Luka lama yang tidak sembuh ini membuat hubungan terasa berat, penuh ketegangan emosional, dan kehilangan rasa aman. Dalam hubungan yang gagal, orang Rabu Pon sering mengalami ikatan batin yang sulit dilepaskan. Mereka sulit benar-benar move on, bukan karena cinta yang murni, melainkan karena harga diri yang terluka. Perpisahan sering dianggap sebagai kekalahan pribadi. Akibatnya, mereka cenderung menyimpan penyesalan, amarah terpendam, atau keinginan untuk membuktikan diri di kemudian hari. Primbon menyebut kondisi ini sebagai tresna dari beban, cinta yang berubah menjadi beban jiwa. Sisi gelap lainnya adalah kecenderungan mengorbankan diri secara berlebihan, lalu menuntut pengakuan atas pengorbanan itu. Orang Rabu Pon sering merasa telah memberi lebih banyak daripada pasangannya. Ketika pengorbanan itu tidak dihargai sesuai harapan, batin mereka menjadi panas, kecewa, dan penuh rasa tidak adil. Dari sinilah muncul sikap menyalahkan pasangan secara diam-diam, tanpa pernah mengungkapkan kebutuhan secara jujur. Dalam Primbon Jawa kuno, disebutkan bahwa weton Rabu Pon rawan mengalami kesepian di tengah hubungan. Secara lahiriah mereka berpasangan, berkeluarga dan tampak utuh, tetapi batinnya merasa tidak benar-benar dipahami. Kesepian inilah yang menjadi sumber penderitaan mendalam. Jika tidak disadari, kesepian batin ini bisa mendorong mereka mencari pelarian emosional, baik dalam bentuk hubungan lain, pekerjaan berlebihan, atau menarik diri dari kehidupan sosial. Bagian ketiga ini menegaskan bahwa sisi gelap weton Rabu Pon dalam asmara bukan terletak pada ketidakmampuan mencintai, melainkan pada cinta yang terlalu mengikat, penuh tuntutan batin, dan sulit melepaskan. Tanpa kesadaran dan kelapangan hati, cinta yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan justru berubah menjadi belenggu yang menyiksa jiwa. Dalam Primbon Jawa kuno, kesehatan seseorang tidak pernah dipisahkan dari kondisi batin dan keseimbangan energi halus. Bagi weton Rabu Pon, sisi gelap kesehatan bukan selalu muncul sebagai penyakit fisik yang kasat mata, melainkan sebagai gangguan batin yang perlahan merusak tubuh. Leluhur Jawa menyebut kondisi ini sebagai larasing ora katon,
sakit yang tidak terlihat, tetapi terasa dan melemahkan kehidupan. Orang Rabu Pon dikenal pandai menyembunyikan perasaan. Mereka jarang mengeluh, jarang menunjukkan kelemahan, dan cenderung memendam masalah sendiri. Namun justru disinilah akar gangguan kesehatan mereka bermula. Emosi yang dipendam, luka batin yang tidak disembuhkan, serta ambisi yang terus dipacu menciptakan tekanan dalam tubuh. Tekanan ini lama-kelamaan menjelma menjadi penyakit psikosomatis, yaitu sakit jasmani yang bersumber dari batin. Primbon menyebut bahwa weton Rabu Pon rawan mengalami panas dalam kronis, baik secara simbolik maupun fisik. Panas ini dapat muncul sebagai gangguan pencernaan, sulit tidur, nyeri kepala berulang, atau rasa gelisah yang tidak jelas sebabnya. Tubuh seakan selalu tegang, sulit benar-benar rileks. Ini adalah manifestasi dari unsur api, pon yang terus membara tanpa penyaluran yang sehat. Sisi gelap lain yang sering muncul adalah kelelahan batin yang berkepanjangan. Orang Rabu Pon cenderung memaksakan diri untuk terus kuat, terus mampu, dan terus mengendalikan keadaan. Mereka sulit berhenti, sulit beristirahat secara batin, meski tubuh sudah memberi tanda kelelahan. Akibatnya muncul rasa hampa, kehilangan semangat, dan kejenuhan hidup yang mendalam. Dalam primbon, kondisi ini disebut kropos hati yang kropos karena beban yang terlalu lama dipikul. Gangguan tidur juga sering dialami oleh weton Rabu Pon. Pikiran mereka aktif bahkan saat malam tiba. Ingatan masa lalu, kekhawatiran masa depan, dan penyesalan yang belum selesai berputar-putar di kepala. Tidur menjadi dangkal, mudah terbangun, atau dipenuhi mimpi yang berat. Primbon meyakini bahwa mimpi-mimpi ini bukan sekadar bunga tidur, melainkan pantulan batin yang gelisah dan tidak seimbang. Dalam aspek energi halus, weton Rabu Pon dianggap memiliki aura panas dan tajam. Aura ini membuat mereka mudah menarik konflik, baik secara sadar maupun tidak. Mereka sering berada di tengah situasi tegang, pertentangan, atau lingkungan yang penuh persaingan. Energi panas ini juga membuat mereka lebih sensitif terhadap gangguan batin, seperti perasaan tidak tenang tanpa sebab, firasat buruk yang berlebihan, atau kecenderungan mudah tersulut emosi oleh hal kecil. Primbon Jawa kuno juga menyebut bahwa orang Rabu Pon rawan mengalami ketidakseimbangan antara raga dan jiwa. Tubuh bergerak cepat, pikiran tajam tetapi jiwa tertinggal dalam kelelahan. Ketidakseimbangan ini jika dibiarkan, dapat menimbulkan penyakit yang sulit disembuhkan secara medis. Karena akar masalahnya bukan semata fisik, melainkan batin yang terluka dan energi yang kacau. Sisi gelap lainnya adalah kesulitan menerima kelemahan diri. Orang Rabu Pon sering merasa harus selalu terlihat kuat dan mampu. Mengakui sakit, lelah, atau butuh bantuan dianggap sebagai kegagalan pribadi. Sikap ini membuat mereka menunda perawatan, baik secara medis maupun batin. Dalam jangka panjang, penundaan ini memperparah kondisi dan membuat pemulihan semakin sulit. Primbon juga mengingatkan bahwa weton Rabu Pon rentan mengalami penyakit yang datang dan pergi. Sembuh sebentar lalu kambuh kembali. Pola ini diyakini sebagai tanda bahwa akar masalah belum disentuh. Selama emosi terpendam, dendam halus, dan ambisi berlebihan masih bercokol, tubuh akan terus mengirim sinyal dalam bentuk sakit. Bagian keempat ini menegaskan bahwa sisi gelap weton Rabu Pon dalam kesehatan bukan karena takdir buruk, melainkan akibat dari ketidakseimbangan batin yang terlalu lama diabaikan. Tanpa kesadaran untuk merawat jiwa, tubuh akan menjadi korban pertama. Dalam primbon Jawa kuno, setiap weton tidak hanya membawa watak dan nasib di masa muda, tetapi juga garis ujian di masa akhir kehidupan. Bagi weton Rabu Pon, ujian pamungkas ini seringkali bersifat batiniah, sunyi, dan tidak selalu terlihat oleh orang lain. Leluhur Jawa meyakini bahwa jika sisi gelap Rabu Pon tidak disadari dan ditata sejak awal, maka ia akan muncul paling kuat justru saat usia menua, ketika tenaga melemah dan pertahanan batin menurun. Salah satu karma pamungkas Rabu Pon adalah rasa sepi yang mendalam. Bukan sepi karena ditinggalkan orang, melainkan sepi karena merasa tidak benar-benar dipahami. Banyak orang Rabu Pon di usia tua dikelilingi keluarga, anak bahkan cucu, tetapi hatinya kosong. Ini adalah akibat dari kebiasaan hidup menahan perasaan, mengendalikan keadaan, dan jarang membuka batin secara jujur. Primbon menyebut kondisi ini sebagai rame ing jaba, sepi ing jero. Ujian lain yang sering muncul adalah penyesalan yang terlambat disadari. Di masa muda, Rabu Pon sibuk mengejar pencapaian, pengakuan, dan pembuktian diri. Namun saat usia menua, ketika ambisi mereda, muncul kesadaran bahwa banyak hubungan rusak, banyak kata tak terucap, dan banyak luka yang tidak pernah disembuhkan. Penyesalan ini bisa menjadi beban berat jika tidak diterima dengan legawa.
Dalam primbon, beban ini disebut karma rasa, karma perasaan yang dipikul hingga akhir hayat. Bersambal ekonomi dan kedudukan, weton Rabu Pon sering mengalami pembalikan nasib di usia senja. Ada yang kehilangan jabatan, usaha meredup, atau sumber penghasilan menyusut. Jika batin tidak siap, kondisi ini memicu amarah, rasa tidak adil dan keputusasaan. Namun leluhur Jawa menegaskan bahwa pembalikan ini bukan hukuman, melainkan peringatan terakhir agar pemilik weton kembali pada keseimbangan hidup yang sejati. Sisi gelap lainnya di masa tua adalah kerasnya batin terhadap diri sendiri. Orang Rabu Pon sering menyalahkan diri atas kegagalan masa lalu, tetapi tidak tahu bagaimana cara memaafkan diri. Pikiran berputar pada seandainya dan andaikan. Jika tidak disadari, hal ini bisa menimbulkan gangguan batin berat, seperti kegelisahan berkepanjangan, rasa takut berlebihan terhadap kematian, atau kehilangan makna hidup. Namun primbon Jawa kuno tidak hanya mengungkap sisi gelap, tetapi juga jalan penetralannya. Leluhur percaya bahwa tidak ada weton yang sepenuhnya gelap, termasuk Rabu Pon. Kuncinya adalah kesadaran dan laku hidup yang tepat. Untuk Rabu Pon, penetral utama sisi gelap adalah mengendalikan geni batin, mengendalikan api dalam diri. Laku pertama yang dianjurkan adalah melatih keikhlasan secara nyata, bukan sekadar kata-kata. Orang Rabu Pon perlu belajar, melepaskan keinginan untuk selalu menang dan selalu benar. Mengalah bukan berarti kalah, tetapi memberi ruang bagi batin untuk bernapas. Dalam primbon ini disebut ngendhakake derajat hati, menurunkan derajat ego agar jiwa meninggi. Laku kedua adalah ngopeni rasa, merawat perasaan. Rabu Pon dianjurkan untuk lebih jujur pada diri sendiri, berani mengungkapkan luka dan tidak menyimpan dendam halus. Menangis, berdoa, dan berbicara dari hati ke hati dengan orang terpercaya dianggap sebagai obat batin yang kuat. Leluhur Jawa percaya bahwa luka yang diungkapkan tidak akan berubah menjadi racun. Laku ketiga adalah ngawula marang sepi, mendekat pada kesunyian yang menenangkan, bukan kesunyian yang menghukum. Meditasi Jawa tirakat sederhana, atau menyepi sejenak dari hiruk-pikuk dunia dipercaya, mampu menurunkan panas batin. Rabu Pon, dalam kesunyian yang sadar, api berubah menjadi cahaya penerang. Laku keempat adalah ngabdi tanpa pamrih. Orang Rabu Pon dianjurkan melakukan kebaikan tanpa menuntut pengakuan, memberi tanpa ingin dipuji, membantu tanpa ingin diingat. Laku ini sangat ampuh menetralkan ambisi dan rasa superior batin yang menjadi akar sisi gelap mereka. Bagian terakhir ini menegaskan bahwa sisi gelap weton Rabu Pon bukanlah kutukan, melainkan peringatan dan pelajaran jiwa. Siapapun yang lahir pada weton ini diberi potensi besar, sekaligus ujian berat. Jika sisi gelap dibiarkan, ia akan menjadi beban seumur hidup. Namun jika disadari dan ditata, weton Rabu Pon justru dapat menjelma menjadi pribadi yang bijaksana, dalam, dan menjadi peneduh bagi orang lain. Terima kasih sudah menyimak dan menonton tayangan yang telah saya bagikan di Kagem Sedoyo Channel. Setiap kisah bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga bisa menjadi pengingat dan pelajaran bagi kehidupan kita sehari-hari. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Kalian juga bisa meninggalkan komentar, pengalaman pribadi atau kisah yang pernah terjadi, siapa tahu bisa menjadi bahan untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga hati, dan jangan lupa, setiap cerita dan misteri selalu menyimpan rahasia yang bisa menjadi pelajaran hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.